Radio Rasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, apa kabar semuanya? Sehat ya Mitra Net One di seluruh Indonesia. Mitra Net One dari Lampung Timur, saya Tommy Bastomi hadir kembali untuk Anda dalam Info Net One Indonesia. Berhubung dengan segala macam hal yang ada kaitannya dengan Net One ya. Informasi-informasi ini saya ambil dari berbagai macam portal di internet. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe channel YouTube saya. Ada Bastomi bin Samsudin, ada Plasma Production Lampung Timur, ada Radio Rasa TV, ada juga channel YouTube Suara Semansa. Semuanya ditonton ya. Pesan saya satu, kalau ada iklan jangan di skip. Eneng-eneng, suka-suka yang nonton lah ya, masa nggak boleh di skip. Baik Mitra Net One Indonesia, saya ambil dari berbagai portal di internet mengenai informasi dari Net One Indonesia. Karena banyak yang protes ya, kenapa ini Mas Bastomi kok Net One tidak ada jaringannya, sinyalnya kok hilang tiba-tiba, jaringan koneksi tanpa internet terus yang muncul. Sudah direset berkali-kali tapi aja tetap zong. Gangguan mungkin Mas. Masa gangguan sampai berminggu-minggu? Ya mungkin apa ya, bingung. Ada yang WA saya macam-macam, sedang ngasih foto routernya nggak ada sinyal. Saya suruh kutak-kutik itu antenanya, saya waktu agak ya kendor. Ternyata alhasil Net One lagi agak sedikit kisruh ya dengan Kominfo. Oke, kita lansir sekarang dari bisnis, apa sih ini websitenya, teknologibisnis.com atau bisnis.com yang judulnya Tunggak BHP PFR 2 tahun, begini bisnis Sampurna Telekomunikasi, ditulis oleh Leo Dwi Jatmiko, 24 April 2021 jam 12:33. Wih, mantap ini wartawan dari bisnis.com ya, mengupas tuntas. Baik, dari Jakarta dilansir dari bisnis.com, PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia atau STI terancam kehilangan spektrum frekuensi yang mereka gunakan akibat menunggak pembayaran biaya hak penggunaan atau BHP izin penggunaan spektrum frekuensi radio atau IPFR di pita 450 MHz selama 2 tahun. 2 tahun lama banget ya, berarti berbulan-bulan ini PT Sampurna ini ya, nggak bayar-bayar negara ini ya. Kemudian lantas seperti apa bisnis STI berjalan hingga mereka kesulitan membayar? Waduh, dikumpas habis ini sama Mas Leo ya. Oke, siap, makasih Mas Leo Dwi Jatmiko, tak bacakan di channel YouTube saya. Mudah-mudahan banyak yang nonton karena sekarang memang kita ini lagi masuk dalam tahap orang males baca ya. Dulu ada koran baca, ada internet malas baca di internet, apalagi di HP. Kalau kita baca berita di HP itu kadang kan kecil banget di mata, malah sakit kan. Mendingan dengerin aja saya bacain untuk teman-teman semua ya, biar lebih enak dan lebih simpel, tinggal pencet, nah bisa lihat itu informasinya ya. Sekedar informasi ya untuk semuanya, sekedar informasi. Ini maaf kalau di rumah saya ini berisik karena di samping saya ini Bandara Internasional. Bandara Internasional Lampung Timur. Sekedar informasi, STI atau Sampurna Telekomunikasi Indonesia merupakan satu-satunya operator seluler di Indonesia yang beroperasi menggunakan pita 450 MHz dan STI menggunakan spektrum frekuensi pada rentang 450 MHz sampai dengan 457,5 MHz berpasangan dengan 460 MHz sampai dengan 467,5 MHz. STI menggunakan merek dagang Net One Indonesia untuk memasarkan layanan 4G LTE yang mereka miliki, dan dilansir dari halaman website resminya, jangkauan 4G LTE Net One ini bisa mencapai 100 km paling luas untuk teknologi 4G di Indonesia. Bayangkan, Telkomsel, Indosat, XL itu cuman mungkin 5 kilo atau paling mentok ya 5 kilo, nggak nyampe 5 kilo, paling 3 kilo itu 4G-nya udah hilang ya. Tapi kalau ini bisa sampai 100 km. Jadi nggak banyak tower ini ya. Ini penghematan ini. Dilansir dari laman netone-indonesia.co.id, dalam memasarkan layanannya, Sampurna Telekomunikasi Indonesia atau Net One ini membandel penjualan paket data dengan perangkat fix WiFi. Salah satu produknya dibanderol dengan harga berkisar 300 sampai dengan 500 ribu rupiah.
Dan Net1 harus membandel penjualan mereka karena tidak ada gawai atau perangkat di Indonesia yang beroperasi menggunakan pita frekuensi 450 MHz. Makanya kalau kita beli Net1 itu sama routernya Net1 karena SIM cardnya ini tidak bisa ditaruh di handphone atau ditaruh di router-router yang lain spesial dan khusus, kira-kira seperti itu. Net1 Indonesia juga menjual sejumlah layanan untuk kebutuhan korporasi seperti paket pasca bayar hingga solusi Internet of Things atau IoT, Internet of Things. Pada tahun 2019, bisnis sempat mewawancarai CIO, Bisnisnet maksudnya, bisnis.com ini sempat mewawancarai CIO Net1 yang saat itu masih dijabat oleh Larry Ridwan. Dia mengatakan bahwa business to customer atau B2C atau bisnis retail memberi kontribusi terbesar hingga 70% dari total pendapatan perseroan. Melalui program Mitra Net1, perseroan mengajak toko-toko kelontong hingga bengkel kendaraan untuk berjualan produk Net1, termasuk berjualan pulsa isi ulang. Ya, termasuk saya, ini juga merupakan Mitra Net1, bisa ngejual pakai data, pulsa, terus juga router atau antena dan lain sebagainya. Lanjut ya, ada gangguan. Kemudian adapun warung kopi, menurut Larry, perseroan mengajak mereka untuk bekerja sama menjalankan program kios Net1 yang dalam program tersebut Net1 memberikan akses wifi kepada warung kopi hingga mereka dapat menyewakan kembali akses wifi tersebut kepada masyarakat desa. Tapi pengalaman saya harganya lumayan mahal ya, karena per jamnya itu Rp5.000, keuntungannya Rp500 untuk yang punya warung kopi. Aku juga punya tuh, alatnya juga masih nganggur. Karena kabur itu yang jadi sales Net1 Niosnya, namanya Nios ya. Kemudian pada tahun 2020, pucuk pimpinan Net1 berganti dari Larry ke Andrian Pranata. Andrian tidak bertahan lama, dilansir dari laman net1.co.id juga. Serge Arbogast diangkat menjadi CIO pada 26 Januari 2021, menggantikan Andrea yang mengundurkan diri karena ada keperluan keluarga. Kemudian Sampurna Telekomunikasi Indonesia kini terbelit masalah, maksudnya bukan terbit tapi terbelit masalah. Frekuensi yang digunakan untuk kegiatan komersial terancam dicabut oleh Kominfo jika hingga Mei 2021 tidak melunasi tunggakan BHP IPFR. STI telah menunggak BHP selama periode 2019 dan 2020 dengan total tunggakan sekitar 428 miliar rupiah. Waketenan. Wartawan dari bisnis.com terus mencoba mengkonfirmasi permasalahan ini kepada Serge. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak kunjung memberikan jawaban. Menghilang dari peredaran. Ini diedit oleh M. Sahwan L. Lubis. Dan beritanya ini dikumpulkan oleh Mas Leo Dwi Jatmiko dari bisnis.com. Wah, ternyata ruwet juga ya. Ternyata ruwet. Gonta-ganti CIO ya, ingin bermitra, sebenarnya bagus sih. Ini Net1 Indonesia ini menurut aku sebenarnya bagus, cuman mungkin ini salah arah gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang bekerja di Net1 itu kurang memahami tentang bisnis. Tentang internet bisa jadi ya, karena ini adalah perusahaan yang berbasis internet seharusnya. Menurut aku sih ya, aku sebagai pemilik dari Radio Rasa TV, bahwa untuk menjual apa yang kita jual, minimal kita harus memahami product knowledge. Kita harus lihat kompetitor kita harus lihat di lapangan seperti apa. Kalau kita jalan sekarang BDW, kita nggak melihat kompetitor atau pesaing kita, yang ada ujung-ujungnya kita nanti seperti kata dalam tempurung, tiba-tiba menghilang seperti yang disampaikan sama bisnis.com yang tidak bisa mengkonfirmasi dari CIO Net1 Indonesia. Intinya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi terjawab sudah ya, mengapa Net1 gangguan? Nah, sebenarnya nggak gangguan ya. Banyak BTS yang dinonaktifkan karena ada masalah dengan Kominfo soal pembayaran pajak
penggunaan pita frekuensi radio dari 4G LTE-nya Net One Indonesia. Baik, itu saja, tapi saya mau kasih tahu juga untuk yang mau tanya-tanya saya lebih jauh, boleh nih nomor HP dan WA saya ada di sini semua ada dua, silakan ditulis. Kalau misalnya pengen tahu, saya juga merupakan mitra Net One Indonesia yang ada di Lampung Timur. Jadi di sini saya seperti mitra-mitra Net One yang lainnya, saya menjual perdana pulsa Net One, pakai data Net One, router Net One, antena Yagi, alat sistem voucher. Kalau yang mau bisnis voucheran internet atau yang gendang sistem voucher mau yang lebih bagus lagi, ada plasmanet dan juga yang pengen punya pemancar wifi yang bisa dipancarkan dari rumah sampai dengan 500 meter atau lebih, silahkan hubungi nomor HP dan WA saya. Ada dua di sini di 082375499576 atau di sebelah sana ada di 081179033576 ya. Oke, terima kasih informasinya dari bisnis.com. Saya undur diri, sampai jumpa di informasi terkini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dikasih komentar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'afiratuh. Radio Rasa TV.